It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Kabar gembira untuk Timnas Indonesia, Kevin Dix sudah pulih. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix sudah pulih dari cedera jelang pertandingan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. FC Copenhagen memastikan Kevin Dix sudah pulih dari cedera. Sebelumnya, bek 28 tahun tersebut mengalami cedera di area pergelangan kaki pada leg pertama yang berlangsung pekan lalu. Ketika itu, bek Timnas Indonesia tersebut berbenturan dengan Trevor Chalobah pada menit ke-79 dalam duel leg pertama babak 16 besar Conference League kontra Chelsea. Pelatih Copenhagen, Jacob Nyestrup kala itu langsung mengganti Kevin Dix dengan Munache Garanaga. Cederanya membuat Kevin Dix absen pada lanjutan Liga Denmark akhir pekan lalu. Beruntung, cedera Kevin Dix segera pulih. Pemain kelahiran Apeldoorn tersebut dipastikan masuk dalam skuad Copenhagen saat melakoni laga leg kedua babak 16 besar Conference League kontra Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London, Jumat. 14 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia, kepastian tersebut ditulis dalam laman resmi klub. Jacob Nyestrup membawa 22 pemain dalam lawatannya ke London. Pada laga leg pertama, Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea. Kevin Dix dan kawan-kawan melakoni misi mustahil saat bertandang ke London. Terlepas dari dimainkan atau tidak pada pertandingan melawan The Blues, kabar Dix dibawa ke Inggris berarti menegaskan kondisi sang pemain yang sudah keluar dari ruang perawatan. Kabar ini sekaligus jadi angin segar bagi skuad Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda bakal melakoni 2 laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Duel lawan Australia bakal digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dix yang bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang sudah masuk dalam daftar panggilan Timnas Indonesia. Keberadaan Dix bakal memperkukuh pertahanan skuad Garuda yang memiliki Jay Itzes, Rizky Ridho, Mees Hilgers, Kelvin Verdonk, hingga Jordi Amat. Bek 28 tahun tersebut sudah merasakan caps bersama Timnas Indonesia Senior. Caps perdananya dirasakan saat Timnas Indonesia berduel lawan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sayang, kebersamaannya di lapangan sangat singkat. Kevin Dix harus digantikan oleh Sandy Walsh karena cedera usai setengah jam bertanding. Resmi pindah federasi. 3 pemain anyar Timnas siap dimainkan lawan Australia dan Bahrain, begini starting 11 skuad Garuda. 3 pemain naturalisasi, Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupesi, dan Dean James sudah resmi pindah federasi. Usai melalui proses yang cukup singkat, 3 pemain ini akan tersedia saat Timnas Indonesia melawan Australia, 20 Maret, dan Bahrain, 25 Maret. Jika melihat peluang, Joey dan Dean James tampaknya berpeluang tampil sejak menit pertama. Dean James misalnya. Pemain Go Ahead Eagles ini memang sering menempati posisi bek kiri di klubnya. Namun posisi natural Dean James adalah winger. Sehingga, jika Rafael Stuik didorong ke tengah, Dean James bisa menempati sayap kiri. Penetrasi dan ketangguhannya berduel 1 lawan 1, akan membuat serangan Timnas makin variatif. Sementara Joey Pelupesi yang sudah berpengalaman, bisa jadi tandem atau malah menggantikan posisi Ivar Jenner. Bagaimana dengan Emil Audero Mulyadi? Menggeser Martin Paes di bawah Mister jelas bukan hal mudah. Patrick Kluivert tentu akan banyak menimbang performa konsisten kiper FC Dallas ini. Refleks dan ketenangannya sangat dibutuhkan untuk membendung serangan Australia maupun Bahrain. Jika skenario itu terjadi, maka beginilah starting 11 Timnas Indonesia. Formasi starting 11 Indonesia versus Australia: Paes, GK, Dix, Hilgers, Itzes, C, Verdonk, Pelupesi,
Haye, Marcelino, Ula, Struik, James Substitute, Emil, Rido, Ahmad, Walsh, Jenner, Egy, Sananta, Bagaskara. You better pray that I don't see your face at any place that I go. Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret mendatang. Untuk persiapan pertandingan, para pemain akan langsung berkumpul di Sydney langsung. Beberapa pemain abroad datang tak bersamaan, karena jadwal di klub masing-masing. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan agenda persiapan timnya untuk pertandingan tersebut kepada wartawan setelah menghadiri jumpa pers perkenalan Jordi Cruyff kepada publik di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. Ya, tanggal 16 Maret akan berkumpul, ujar legenda Barcelona ini dikutip dari Antara. Kluivert telah memilih 27 pemain untuk menghadapi pertandingan tandang melawan Australia pada 20 Maret dan laga kandang menjamu Bahrain 5 hari setelahnya, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Daftar nama pemain itu dirilis pada Minggu, 9 Maret. 9 di antaranya adalah pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia. Ada 2 nama baru, yakni Septian Bagaskara dari Dewa United dan Ula Romeni dari Oxford United. 3 pemain yang baru dinaturalisasi, yakni Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero akan bergabung. Ketiganya akan didaftarkan paling lambat pada Kamis, 13 Maret. Para pemain timnas yang bermain di Liga 1 kemungkinan akan berangkat lebih dulu. Sebab, berdasarkan jadwal pertandingannya, mereka akan memainkan laga terakhirnya pada hari ini sebelum jeda internasional dan libur Lebaran. Klub terakhir yang bermain adalah Persebaya Surabaya, klub yang diperkuat kiper Hernando Ari, menjamu PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu malam, 12 Maret 2025. Sementara itu, para pemain timnas yang merumput di luar negeri kemungkinan akan menyusul satu persatu ke Sydney setelah memainkan laga terakhirnya bersama klubnya pada Sabtu dan Minggu pekan ini. Setelah menghadapi Australia di Sydney, Timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri menjamu Bahrain sebagai pertandingan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 hari berselang, Kluivert menargetkan Timnas Indonesia bisa meraih 4 poin dari 2 laga ini untuk mewujudkan mimpi Garuda berlaga di Piala Dunia 2026. Saat ini posisinya di peringkat ketiga klasemen sementara. Sebanyak 7 pemain dicoret Patrick Kluivert jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini diambil Patrick Kluivert demi memenuhi syarat yang ditetapkan AFC. Sesuai regulasi, hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan, baik untuk laga Timnas Indonesia versus Australia dan Timnas Indonesia versus Bahrain. Berhubung di skuad Timnas Indonesia saat ini ada 30 nama, itu berarti ada 7 nama yang harus dicoret. 2 nama yang sudah pasti dicoret dari daftar melawan skuad Soceros, julukan Timnas Australia, adalah Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Keduanya pasti dicoret karena harus menjalani sanksi 1 pertandingan karena akumulasi kartu. Hal itu dimaksudkan agar Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner cepat beradaptasi dengan pola latihan yang diterapkan sang juru taktik anyar, Patrick Kluivert. Lantas, siapa 5 nama lain yang berpotensi dicoret untuk laga melawan Australia? Tenaga Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner baru bisa diandalkan saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025. Meski absen melawan Australia, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner tetap terbang ke negeri Kanguru. 5 nama lain yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert memprediksi, 5 nama itu adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka dan Septian Bagaskara.
Nadeo Argawinata disinyalir kalah saing dari 3 kiper timnas Indonesia lainnya, yakni Emil Audero, Hernando Ari dan Martin Paes. Sementara Muhammad Ferrari, diprediksi tenggelam di antara bek-bek ternama timnas Indonesia seperti Jai Itzes, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Jordi Amat dan Kevin Dix. Bagaimana dengan Septian Bagaskara dan Hoki Caraka? Sulit bagi mereka bersaing dengan Rafael Struijk dan Ula Romeni yang disinyalir mengisi lini depan timnas Indonesia saat melawan Australia. Untuk Egy Maulana Fikri, pemain Dewa United ini sejatinya layak masuk 23 pemain timnas Indonesia melawan Australia, namun, kondisinya belum bugar 100% karena mengalami cedera. Alhasil, Egy Maulana Fikri disinyalir harus rela duduk di tribun Sydney Football Stadium saat timnas Indonesia menantang Australia. Satu harapannya, pemain-pemain yang diturunkan Patrick Kluivert dapat memberikan performa optimal. Dalam laga ini, Patrick Kluivert mengincar 1 angka. Waktu sudah mepet, ini jadwal kumpul skuad timnas Indonesia untuk persiapan lawan Australia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar pemain yang dipakai untuk menghadapi lanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 27 pemain untuk persiapan melawan Australia dan Bahrain. Selain itu ditambah 3 pemain yang baru saja menjalani naturalisasi, yakni Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi. Lantas kapan Patrick Kluivert akan mengumpulkan para pemainnya? Kini, Patrick Kluivert hanya memiliki waktu tidak lebih dari 15 hari untuk menjalani pemusatan latihan. Timnas Indonesia sudah harus bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Artinya H1 atau H2, timnas Indonesia sudah harus terbang ke Australia. Menurut informasi dari tim Liga 1 yang melepas pemainnya ke timnas Indonesia, disebutkan bahwa para pemain akan mulai berkumpul pada 16 Maret mendatang. Informasi tersebut disampaikan oleh Dewa United. Dewa United sendiri menjadi tim penyumbang pemain terbanyak untuk timnas Indonesia. Dewa United menyumbang 3 pemain ke timnas Indonesia, yakni Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya dan Septian Bagaskara. 3 nama yang dipanggil adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya dan Septian Satria Bagaskara. Ketiganya akan mulai bergabung dengan skuad asuhan Patrick Kluivert mulai tanggal 16 Maret 2025 mendatang, tulis Dewa United melalui laman resminya. Adapun untuk jadwalnya, timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Setelahnya, timnas Indonesia menjamu Bahrain di GBK, 25 Maret 2025. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 dengan 6 poin, timnas Indonesia terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Serta terpaut 10 poin dari Jepang yang berada di puncak klasemen. Kumpul perdana timnas Indonesia akan diwarnai dengan kehadiran 2 nama baru dalam skuad Garuda. Mereka adalah striker Dewa United Septian Bagaskara dan striker Oxford United Ula Romeni. Selain 2 nama itu, 25 pemain yang dipanggil sebelumnya sudah menghiasi skuad timnas Indonesia. Seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, Martin Paes, Jai Itzes, Marcelino Ferdinand, hingga Ragnar Oratmangoen. Mereka akan bertarung dengan hari penuh semangat dan kebanggaan. Indonesia, inilah para pejuang kalian. Rapatkan barisan, percayalah pada kami. Kita Garuda, kata Kluivert dalam unggahan video akun resmi Instagram Timnas Indonesia. Timnas Indonesia. Pengambilan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, yang dilakukan 3 pemain keturunan tanah air, yakni Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi. Tepatnya para calon pemain timnas Indonesia itu akan melakukan Sumpah WNI itu pada hari ini. Ketiga pemain keturunan Indonesia itu akan menjalani pengambilan Sumpah WNI itu di kantor Kedutaan Besar Kedubes Indonesia di Roma, Italia. Nantinya setelah resmi menjadi pengambilan Sumpah WNI tersebut, proses selanjutnya adalah perpindahan federasi dari KNVB, Belanda, ke PSSI, Indonesia.
Proses naturalisasi Aldero, Pelupesi dan James bisa dikatakan sangat cepat. Sebab dari pihak PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, bergerak cepat untuk menyelesaikan proses tersebut. Belum lagi proses itu juga didukung dengan izin Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia dan Kemenkum. Tak ayal proses ketiga pemain itu berlangsung ngebut, bahkan pengambilan sumpah tak dilakukan di Indonesia, tetapi di luar negeri. Negara Italia dipilih sebagai lokasi pengambilan sumpah karena dianggap menjadi titik tengah dari ketiga pemain. Sebab ketiga calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu bermain di 3 negara berbeda. Emil Audero kini bermain di Liga 2 Italia 2024 hingga 2025 bersama Palermo, Dean James di Liga Belanda bersama Go Ahead Eagles, dan Pelupesi membela kasta kedua Liga Belgia, yakni Lommel SK. Karena berada di negara yang berbeda, maka dicarilah titik tengah dan itu adalah Italia. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Menteri Hukum, Menhum, Supratman Andi Aktas dalam keterangannya. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia, tambahnya. Proses ketiga pemain naturalisasi diharapkan segera rampung karena timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga berat di Maret 2025 ini. Tepatnya tim asuhan Patrick Kluivert itu akan melawan Australia, 20 Maret, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Saat ini, timnas Indonesia bertengger di peringkat ketiga dengan 6 poin di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi itu membuat timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos langsung via 2 tim terbaik. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan penasihat teknik PSSI Jordi Croup berangkat ke Indonesia jelang acara perkenalan yang akan digelar pada Senin. Kluivert menampilkan fotonya bersama Jordi dan seorang rekan dalam fitur Instastory. Dalam foto tersebut ditampilkan pula emoji pesawat dan bendera Indonesia. 2 mantan pemain timnas Belanda tersebut kini memegang peranan penting di timnas Indonesia. Kluivert lebih dulu ditunjuk sebagai pelatih dan sudah diperkenalkan pada Januari. Sementara Jordi belakangan diumumkan sebagai penasihat teknis. Kedatangan Kluivert akan terkait dengan pekerjaan baru sebagai juru latih timnas Indonesia yang akan berlaga dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani laga ke-7 dan ke-8 dalam kualifikasi menuju pesta sepak bola tahun depan pada Maret 2025. Skuad Garuda bakal bertandang ke Australia pada 20 Maret dan akan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Poin dari kedua laga tersebut bakal vital bagi peluang tim Merah Putih. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara Jepang menempati puncak klasemen dengan 16 poin, dibuntuti Australia dengan 7 poin. Ajang Garuda Calling kali ini menjadi momen penting karena merupakan pemanggilan pertama oleh pelatih baru timnas Indonesia, peringkat pertama dan kedua akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat akan masuk fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika finish di peringkat kelima dan keenam, timnas Indonesia tidak akan melaju ke Piala Dunia yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Patrick Kluivert. Penggemar sepak bola tanah air pun menanti dengan antusias untuk melihat siapa saja yang masuk dalam skuad terbaru Garuda. Patrick Kluivert harus membuat keputusan strategis dalam menentukan daftar pemain yang akan dibawa. Sejumlah pemain bintang hampir dipastikan masuk skuad, tetapi siapa saja kejutan yang mungkin muncul dalam pemanggilan kali ini? Pengumuman daftar pemain timnas Indonesia dalam program Garuda Calling dijadwalkan pada Minggu, 9 Maret 2025. Hal ini disampaikan melalui akun resmi timnas Indonesia di media sosial, yang menuliskan pesan, penantian kita hampir berakhir.
Pemanggilan ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya Patrick Kluivert, mantan penyerang Barcelona dan timnas Belanda, akan menentukan skuad Garuda. Ia telah menghabiskan beberapa pekan terakhir memantau performa pemain baik di dalam negeri maupun di luar negeri bersama dua asistennya, Dani Lanzaat dan Alex Pastor. Nama Tristan Goijer terus diisukan untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Sebagaimana diketahui, Tristan adalah pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Sayangnya musim ini ia jarang bermain karena mengalami cedera parah. Di klubnya saat ini, PEC Zwolle, Tristan Goijer biasa bermain di bek kanan. Akan tetapi, dia juga bisa diposisikan sebagai bek tengah atau kiri. Kini di tengah isu itu, pemain timnas Indonesia, Eliano Reijers mengunggah postingan mengenai sosok keturunan Maluku tersebut. Tristan Kometu Indonesia, tulis Eliano melalui Instagram Story. Tristan, come to Indonesia. Sebelumnya, pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle tersebut santer dikabarkan dihubungi PSSI baru-baru ini. Sang pemain dalam wawancara di kanal YouTube milik Yusa Nugraha membenarkan hal tersebut. Ia ada kontak dari PSSI dan sudah bicara. Ia pembicaraan yang bagus, kata Tristan Goijer ketika ditanya oleh YouTuber Yusa Nugraha. Tristan Goijer lahir di Blaricum, Belanda pada 2 September 2004. Dia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Dia mengawali karir di klub Almere City FC, sebelum kemudian pindah ke Akademi Ajax Youth. Tristan kini memperkuat Ajax U21 sebelum dipinjamkan ke PEC Zwolle. Tristan Goijer sendiri pernah dilatih oleh Gerald van den Burg yang kini menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Momen itu terjadi ketika di tim kelompok umur Ajax Amsterdam. Gerald menjabat sebagai pelatih teknik Ajax U21 sebelum bergabung ke staf pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Artinya ia menjadi sosok yang juga melatih Tristan Goijer. Sebab, pemain 20 tahun tersebut ada di Ajax U21 sejak tahun 2022 lalu.